Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita selalu dilindungi hidup di dunia dan ditunjukkan jalan yang benar menuju akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan publikasi sekolah atau kita kenal dengan mata kuliah majalah sekolah. Perlu diketahui bahwa majalah sekolah sebetulnya merupakan bagian yang terpenting untuk sarana publikasi bagi sekolah. Mulai dari sekolahnya, kepala sekolah, guru, tata usaha sampai ke siswa. Namun demikian, tidak semua aparat yang ada di sekolah dapat mengerti atau dapat memahami kehadiran majalah sekolah di sekolah. Bisa jadi karena ketidakpahaman atau karena tenaga yang terbatas untuk mengelola majalah sekolah. Kenapa saya katakan demikian? Karena mungkin saja dengan tenaga yang terbatas, kegiatan ekstra seperti majalah sekolah itu dianggap dapat diabaikan. Padahal bagi mempromosi sekolah itu salah satu diantaranya adalah dengan majalah sekolah, apalagi dengan menggunakan media sosial. Oleh karena itu tidak seheran ketika mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia misalnya PKL di sekolah, ada beberapa sekolah yang menganggapnya atau menyambutnya tidak penting atau terlalu birokrasi. Kita paham tentang itu. Saudara-saudara yang saya hormati, berkaitan dengan majalah sekolah, pada video kita yang terdahulu kita bicarakan tentang bagaimana peranan pegawai tata usaha di sekolah yang selama ini barangkali dianggap sebelah mata atau tidak penting. Nah, sebetulnya yang menjalankan roda birokrasi, administrasi itu dilakukan oleh tenaga administrasi di sekolah. Dan berapa besar birokrasi yang dibangun di sekolah itu menentukan tenaga administrasi yang diperlukan. Oleh karena itu, sekolah bisa sama, namun jika kepala sekolah menertibkan birokrasi administrasi, ada kalanya dia kewalahan dalam memenuhi kebutuhan tata usaha. Bahkan ada beberapa sekolah yang tidak segan mengambil tenaga honor sekolah untuk melancarkan jalannya birokrasi, roda birokrasi yang terdapat di sekolah. Atau dengan cara lain memberikan tambahan tugas bagi guru dalam menjalankan administrasi sekolah. Namun demikian, kita berharap sekecil apapun birokrasi itu perlu ada penertiban. Dengan penertiban administrasi menyatakan bahwa sistem administrasi itu tertib di sekolah, terutama berkaitan dengan arsiparis, lalu lalangnya surat menyurat. Saudara-saudara yang saya hormati, persoalan kita sekarang selanjutnya adalah persoalan siswa. Persoalan siswa itu berkaitan dengan organisasi intrasekolah atau OSIS. Tentu OSIS ini punya organisasi lainnya yang mendukung,
yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Minimal pada sebuah sekolah, organisasi atau OSIS, organisasi dalam sekolah itu melakukan aktivitas yang dibina oleh guru berkaitan dengan olahraga dan seni. Ini sebetulnya jabaran atau implikasi dari mata pelajaran olahraga dan seni, karena waktu yang tersedia pada mata pelajaran tersebut sangat terbatas. Oleh karena itu, didukung oleh kegiatan intrasekolah berkaitan dengan olahraga dan seni. Namun demikian, masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa dibangun di sekolah. Misalnya tuntutan kurikulum 13 perlu adanya sanggar dan pramuka. Sanggar ini ya tadi mencakup sanggar seni yang menghimpun cabang-cabang seni sesuai dengan bakat yang terdapat oleh siswa dan tenaga yang ada. Sedangkan berkaitan dengan pramuka merupakan bentuk pendidikan moral yang berkaitan dengan kebangsaan, kecintaan kepada tanah air. Di samping itu ada sekolah-sekolah yang selalu mengembangkan organisasi, misalnya yang berkaitan dengan P3K, yang berkaitan dengan kesehatan siswa. Dan ini hadir kegiatan ini pada kegiatan-kegiatan ekstra yang lainnya sebagai pendukung. Karena tidak semua sekolah itu punya balai kesehatan. Nah, sebagai pertolongan pertama, siswa yang bergerak di bidang P3K inilah yang dapat membantu guru dalam rangka melancarkan kegiatan di sekolah. Selain itu, saudara sekalian, ada lagi ekstra-ekstra lain, misalnya berkaitan dengan lalu lintas. Ada sekolah-sekolah yang di pinggir jalan yang bisa membuat suasana macet pada jam-jam tertentu, terutama pada jam masuk sekolah dan jam pulang sekolah. Dan hal ini ada kalanya dibantu oleh guru dan satpam, security sekolah. Namun demikian, karena kepadatan arus lalu lintas di gerbang sekolah, apalagi dia menuju langsung ke jalan raya, selalu sekolah memberdayakan siswa untuk mengatur lalu lintas itu. Jadi saudara sekalian, dapat kita simpulkan bahwa kalau kita mengekspos kegiatan organisasi siswa itu akan beragam. Nah, tapi setidak-tidaknya setiap sekolah itu ada OSIS. Dan kegiatan yang cenderung ada itu kegiatan olahraga, kegiatan seni, dan kegiatan pramuka. Bukan berarti kegiatan lain seperti kegiatan membina lingkungan yang dilakukan lomba adiwiyata misalnya, kegiatan literasi yang berkaitan dengan bagaimana menghidupkan perpustakaan di sekolah, itu tetap ada kemungkinan dilakukan oleh sekolah-sekolah tertentu. Nah, oleh karena itulah ketika Anda ingin mengekspos organisasi siswa, sebaiknya Anda mapping dulu. Anda inventaris dulu organisasi siswa intrasekolah ini mencakup kegiatan apa saja, kelembagaan kegiatan siswa, termasuk guru pembinanya apa saja yang ada di sekolah.
sehingga Anda bisa melakukan ekspos secara bertahap. Perlu diketahui bahwa begitu besarnya ruang lingkup kegiatan siswa, tidak mungkin Anda melakukan 1 atau 2 kali ekspos. Nah, oleh karena itu saya katakan pada Anda, perlu skala prioritas. Dan jangan sampai mengabaikan kegiatan siswa. Dalam dunia publikasi, semakin banyak orang terekspos, semakin merasa memiliki orang terhadap dunia ekspos itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi, mappinglah dulu dengan kegiatan organisasi yang ada di lingkungan sekolah. Langkah kedua, kita mencari tahu tentang prestasi siswa, baik intra sekolah maupun ekstra sekolah. Intra itu artinya di dalam. Misalnya, siswa yang berprestasi di sekolah itu berkaitan dengan akademis, berkaitan dengan mata pelajaran yang mungkin di sekolah itu menggunakan istilah siswa teladan. Kalau sudah teladan artinya banyak hal yang dinilai oleh para guru untuk menentukan keteladanan siswa itu, sehingga dapat ditiru oleh siswa yang lain. Yang kedua, berkaitan dengan ekstra sekolah, di luar sekolah. Baik itu berupa utusan kelembagaan, organisasi OSIS, maupun berkaitan dengan individu. Karena banyak sekali yang kita tidak tahu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, kita ingin cari tahu dulu apa saja kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa sekolah. Dari sanalah kita bisa melacak siswa yang berprestasi di bidang kegiatan di luar sekolah. Mungkin ia masuk ke sebuah sanggar seni seperti kursus biola dan sebagainya, atau ia melakukan pengajian tahfiz yang tentu saja sedikit banyaknya dikaitkan orang dengan sekolah. Artinya kegiatannya di ekstrakurikuler dengan belajar tahfiz Quran, menghafal Quran, akhirnya para siswa itu dikenal, prestasinya dikenal. Apalagi kalau dia keluar sebagai pemenang di sekolah. Termasuk seni lukis misalnya. Di BKKBN itu selalu diadakan lomba, mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat nasional. Dikirim sampai ke tingkat nasional. Nah, jadi sekali lagi saudara sekalian, pengeksposan yang terbesar sebetulnya di majalah sekolah itu adalah pengeksposan para siswa dan prestasinya, baik secara organisasi maupun secara individu. Nah, oleh karena itu, agar kita tidak lepas dari pengamatan kita, nah mari kita mapping dulu apa saja kegiatan siswa itu, baik secara organisasi maupun secara individu. Baik dalam kegiatan yang intrakurikuler, artinya ada dalam kurikulum, maupun ekstrakurikuler yang di luar dari kurikulum. Nah, dengan cara demikian kita dapat mengekspos sewajarnya prestasi siswa. Percayalah Anda bahwa kita tidak mungkin
akan sempurna mengekspos kalau hanya satu video saja. Dan ini harus Anda lakukan secermat mungkin. Jangan sampai ada siswa yang tidak terekspos, sementara siswa itu diekspos oleh media lain yang tidak ada kaitannya dengan majalah sekolah. Lakukanlah hal ini dengan baik, yaitu berkaitan dengan prestasi siswa di sekolah. Semoga kita bisa melanjutkan lagi dalam hal-hal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.